Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang pola bilangan pada kegiatan 1.1 menentukan persamaan dari suatu barisan bilangan. Materi yang akan kita bahas yaitu pada ayo kita amati, ayo kita menggali informasi, dan ayo kita menalar. Kita perhatikan gambar pola titik ini. Ini terdiri dari 1 titik, ini terdiri dari 7 buah titik, dan ini terdiri dari 19 titik. Kalau kita lihat polanya, ini adalah 1, dan ini membentuk segi 6 beraturan dengan 1 titik di tengah. Berarti barisan yang pertama ada di dalam. Bentuk ketiga, titik ada di tengah, dan segi 6 beraturan yang berwarna merah tadi ada di tengah. Yang di pinggir juga segi 6 beraturan. Bangun yang di bawah ini adalah bangun sisi datar dengan 3 sisi. Ini adalah persegi dengan 4 sisi. Ini dengan 5 sisi dan ini dengan 6 sisi. Kalau kita perhatikan, angka ini membentuk pola yang berurutan. Pola bilangan di alam, kalau kita perhatikan pada kambing, telinga, jari manusia, keong, dan sebagainya akan membentuk pola bilangan seperti ini. Pada pohon, batang pohon, dan ranting, jumlah daun juga membentuk suatu pola bilangan. Contoh 1.1, berikut ini bilangan yang berawal dari 0. Yang ditulis dalam pita berwarna merah dan putih seperti yang ditunjuk pada gambar 1.4 ini. Ujung putus-putus sebelah kanan menandakan pita diperpanjang dengan pola yang terbentuk. Tentukan warna pita pada bilangan 100 dan 1001. Untuk warna merah, itu angkanya adalah 0, 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Untuk warna putih 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Kalau kita perhatikan pola bilangan ini, untuk warna merah 0, 2, 4, 6 adalah bilangan genap. Sedangkan putih 1, 3, 5, 7, 9 adalah bilangan ganjil. Sehingga pita pada bilangan 100, karena 100 adalah genap, maka akan berwarna merah. Sedangkan 1001, karena ini adalah bilangan ganjil, maka akan berwarna putih. Contoh 1.2, berikut ini strip dengan 3 warna merah, putih, dan biru. Seperti yang ditunjuk pada gambar 1.5, pita tersebut diperpanjang dengan pola yang terbentuk. Merah dimulai dari angka 0, putih 1, biru 2. Seseorang menyebutkan bilangan 2345. Dapatkah kalian menentukan warna bagian pita bilangan tersebut? Ayo kita amati. Kalau merah akan membentuk pola dari 0, 3, 6. Kalau kita teruskan 9, berarti di sini ditambah 3. Kalau putih dimulai dari angka 1, 4, 7 juga bertambah 3. Biru dimulai dari 2, 5, 8 juga ditambah dengan 3. Sehingga pola bilangan untuk angka 0 itu sebenarnya 3 kali 0 dengan sisa 0. 3 kali 1 sehingga sisanya adalah 0. 6, 3 kali 2 juga sisanya 0. Untuk pita warna putih, pola bilangannya 1. 1 itu berasal dari
3 kali 0 dan sisanya adalah 1. 4, 3 kali 1, 3, bersisa 1. 7, 3 kali 2, bersisa 1. Sedangkan pita berwarna biru dengan pola bilangan 2, maka sisanya 2. Kalau 5, 3 kali 2, sisanya 2. 8, 3 kali 2, sisanya 2. Sehingga 2345 itu sama dengan 3 kali 781 dengan sisa 2, karena sisa 2 berwarna biru. Contoh lain, misalkan 30. 30 itu berasal dari 3 kali 10. Karena 3 kali 10 maka sisanya 0. Maka berwarna merah. Jika 61 misalkan, maka 3 kali 20 dengan sisa 1. Sehingga karena sisa 1 di sini berwarna putih. Contoh 1.3. Suatu ketika seorang tengkulak beras sedang menimbang beras yang akan dia beli dari seorang petani. Berikut ini disajikan data acak tentang hasil timbangan beras dalam 50 karung yang ditimbang satu persatu. Hasil penimbangan tersebut disajikan secara berurutan sebagai berikut. Di sini kita setelah data ternyata ada berat satu karung 30, 31, 32, 33, 34, 35, dan 36. Untuk mendata banyak frekuensi ini, kita bisa menggunakan turus. Contohnya 30 kita coret di sini 1, 30, 1, 31 kita turus di sini 32, 35, 36, 32, dan seterusnya. Setelah kita menghitung satu persatu, maka didapat frekuensi untuk 30 ada 6, 31 ada 5, 32 ada 9, 33 ada 10, 34 ada 6, 35 ada 11, dan 36 ada 3. Untuk berat dikali frekuensi, 30 kali 6 didapat 180, dan seterusnya. Sehingga bisa kita jumlahkan di sini. Didapat berat semuanya yaitu 1650. Contoh 1.4. Pada peringatan ulang tahun ke-64, toko baju Bintang memberikan diskon 90% kepada 4 orang pembeli pertama. Pada pukul 8 ada 8 pembeli. Pukul 8:05 bertambah 16. 8:10 bertambah lagi menjadi 24 pembeli. Jika pola seperti itu berlanjut terus, pada pukul berapa 64 pembeli yang akan memasuki toko. Ini bisa kita lihat di tabel 1.5. Pada pukul 8:00 jumlah pembelinya ada 8 dan penambahan pembeli tetap 8. Waktu 8:05 jumlah pembeli 16 sehingga bertambah 8. Pada jam 8:10 ada 24 pembeli, penambahan pembeli ada 8. Saat jam 8:15 ada 32 berasal dari ditambah 8. Saat 8:20 jumlah pembeli 40 ada penambahan 8. Saat 8:25 jumlah pembeli menjadi 48 dengan penambahan 8. 8:30 56 dengan penambahan 8. 8:35 jumlah pembeli 64 dengan penambahan 8. Sehingga
Pertanyaannya adalah pukul berapa saat 64 pembeli, yaitu pukul 08.35. Contoh 1.5, temukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya adalah 60. Misalkan bisa kita ambil bilangan genap yang berurutan, yaitu 2 tambah 4 tambah 6. Ini sama dengan 12. 12 ke 60 masih jauh, sehingga kita bisa ambil angka yang besar. Misalkan 12 ditambah 14 ditambah 16. Ini sama dengan 42. Sehingga kurang besar kita tambahi, misalkan 18 tambah 20 ditambah 22. Ini sama dengan 60. Sehingga 3 bilangan genap berurutan itu adalah 18, 20, dan 22. Contoh 1.6, Rusda mempunyai suatu mesin fungsi yang mengelola masukan berupa bilangan. Mesin tersebut menggunakan 4 operasi dasar aritmatika, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, baik satu maupun kombinasi beberapa operasi. Berikut luaran yang dihasilkan untuk masukan 1 hingga 5, yaitu kita perhatikan tabel 1.7. Jika masukannya 1, keluarannya 1. Jika masukannya 2, 9. Jika 3, 29, 4, 6, 7, dan 5, 129. Tentukan luaran yang dihasilkan saat dimasukkan bilangan 9. Untuk menjawab ini, kita perhatikan tabel 1.8. Kalau masukannya 1, hasilnya 1. 1 ini berasal dari 1 dipangkatkan 3. Sama dengan 1. Dan selisihnya 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Masukannya 2. Hasilnya 9 berasal dari 2 pangkat 3 sama dengan 8. Agar menjadi 9 perlu selisih, yaitu 2 dikurangi 1, 1. Sehingga 8 ditambah 1 sama dengan 9. Masukannya 3, yaitu 3 pangkat 3 sama dengan 27. Perlu ditambah 3 dikurangi 1 sama dengan 2. 27 ditambah 2 sama dengan 29. 4, berarti 4 pangkat 3 sama dengan 64. Ditambah 4 dikurangi 1, 3. 64 ditambah 3 sama dengan 67, dan seterusnya. Sehingga di sini apabila masukannya adalah X, maka didapat X pangkat 3 ditambah X dikurangi 1. Maka apabila X-nya adalah 9, yang diminta di sini 9, yaitu luarannya 9 kali 9 kali 9 ditambah 9 dikurangi 1. Sama dengan 737. Ayo kita mencoba. Tentukan luaran yang dihasilkan jika dimasukkan bilangan 10, 20, dan 100. Kita ingat formasinya atau rumusnya untuk luaran, yaitu X kali X kali X kali X dikurangi 1. Untuk yang A, untuk X-nya adalah 10, maka luarannya yaitu 10 dikali 10 dikali 10 ditambah 10 dikurangi 1. 10 kali 10 kali 10 adalah 1000 ditambah 10 kurangi 1, 9. Sehingga luarannya adalah 1009. Untuk yang B, 20, maka X-nya adalah 20, maka luarannya yaitu 20 dikali 20 dikali 20 ditambah 20 dikurangi 1. 20 kali 20 kali 20 sama dengan 8000 ditambah 20 dikurangi 1, 19. Sehingga luarannya 8019. Untuk yang C, X-nya adalah 100, maka luarannya
yaitu 100 dikali 100 dikali 100 ditambah 100 dikurangi 1. 100 kali 100 kali 100 adalah 1 juta. Ditambah 100 dikurangi 1, 99, sehingga luarannya adalah 1.099. Contoh 1.7. Temukan dua suku berikutnya dari pola barisan berikut, yaitu 5, 11, 23, 47. Di buku dijelaskan untuk Iqbal menjawabnya, yaitu angka atau suku pertama adalah 5. Suku kedua yaitu 11. 11 itu berasal dari 2 kali suku pertama, yaitu 5 ditambah 1 sama dengan 11. Untuk suku ketiga berasal dari 2 dikali suku kedua, yaitu 11 ditambah 1. 22 ditambah 1, 23. Untuk suku keempat berarti 2 dikali suku ketiga, yaitu 23 ditambah 1 sama dengan 47. Untuk suku kelima 2 kali 47 ditambah 1 sama dengan 95. Untuk suku ke-6 2 kali suku kelima, yaitu 95 ditambah 1 sama dengan 191. Lain juga jawaban bulan. Untuk jawaban bulan, suku pertama adalah 5 ditambahkan dengan bilangan atau angka berikutnya, yaitu 6 sama dengan 11. Ini adalah suku kedua. Suku ketiga berarti 11 ditambah bilangan berikutnya, yaitu 12, sehingga sama dengan 23. Suku keempat 23 ditambahkan bilangan berikutnya, yaitu 24 sama dengan 47. Suku kelima berarti 47 ditambah bilangan berikutnya 48 sama dengan 95. Suku ke-6 berarti 95 ditambahkan bilangan berikutnya 96 sama dengan 191. Inilah jawaban Iqbal dan Bulan. Manakah yang lebih mudah? Ayo kita mencoba. Tentukan dua bilangan pada pola barisan pada contoh pola 1.7 untuk suku ke-7. Yang A, suku ke-7, ingat suku ke-6 adalah suku ke-6 tadi adalah 191. Saya menggunakan jawaban bulan. Untuk suku ke-7 berarti 191 ditambah 192 sama dengan 383. Untuk suku ke-8 yaitu 383 ditambah 384 sama dengan 767. Untuk suku ke-11 dan 12 kita lanjutkan 8 ini. Untuk 9 767 ditambah 768 sama dengan 1535. Untuk suku ke-10 1535 ditambah 1536 sama dengan 3069. Sehingga untuk suku ke-11 yaitu 3069 ditambah 3070 sama dengan 6139. Dan suku ke-12 6139 ditambah 6140 yaitu 12279. Contoh 1.8.
Pak Evan mempunyai beberapa desain kolam berbentuk persegi. Tiap-tiap kolam mempunyai bentuk persegi pada area penampang air dan diberi ubin berwarna biru. Di sekitar kolam dikelilingi oleh pembatas yang dipasang ubin berwarna putih. Gambar berikut menunjukkan desain 3 kolam kecil. Ini kolam pertama, kolam kedua, dan kolam ketiga. Pertanyaannya, berapa banyak ubin warna putih ketika ubin berwarna biru sebanyak 1000 ubin? Seharusnya di dalam buku itu adalah 10.000 ubin. Ayo kita amati jika jumlah ubin pada setiap kolam. Kolam pertama, ubin biru 1 kali 1 sama dengan 1. Kolam 2, 2 kali 2, 4 untuk ubin biru. Dan kolam 3, 3 kali 3 yaitu 9. Sedangkan berwarna putih ada 8. Kolam 2, 12. 12 ini berasal dari suku pertama pada kolam pertama yaitu 8 ditambah 1 dikali 4. Kolam 3, 16. 16 berasal dari 8 ditambah 2 dikali 4. Dapat diteruskan untuk kolam keempat, warna biru 4 kali 4, 16. Sedangkan ubin putih 20 berasal dari 8 ditambah 3 dikali 4. Kolam 5, 5 kali 5, 25. Ubin putih 24 berasal dari 8 ditambah 4 kali 4. 4 di sini berasal dari 5 dikurangi 1. Untuk kolam 6, 6 kali 6, 36. Ubin putih 28. 8 ditambah 5. 5 berasal dari 6 dikurangi 1. Sehingga untuk 10.000 ubin biru itu berasal dari, karena ini bilangan kuadrat atau pengalian berulang, sama dengan 100 dikali 100. Sehingga pada kolam keberapa? Maka kolam ke 100. Maka banyak ubin putih adalah 8 ditambah 100 dikurangi 1 yaitu 99 dikali 4. Ini sama dengan 404. Misalkan berapakah banyak ubin berwarna putih ketika ubin berwarna biru adalah 400 ubin. Jadi di sini 400 berasal dari 20 kali 20. Maka kolam ke 20. Sehingga banyak ubin putih 8 ditambah 20 dikurangi 1, 19 dikali 4. 19 dikali 4, 76. 76 ditambah 8 sama dengan 84. Contoh 1.9. Sebuah lampu hias berubah warna dari hijau, kuning, kemudian merah, dan seterusnya. Berubah setiap 2 detik dengan pola yang sama. Warna lampu apakah yang menyala pada urutan ke-15? Ini bisa kita membuat tabel. Menyala untuk 1 berwarna hijau, 2 kuning, 4 merah. 1 hijau, 2 kuning, 3 merah. 4 hijau kembali, 5 kuning, 6 merah. Untuk 7 kembali ke hijau dan seterusnya, maka didapat urutan ke-15 adalah merah. Ayo kita mencoba. Cobalah untuk menentukan nyala lampu pada urutan ke-30, ke-40, dan ke-100 dengan menentukan pola menyala lampu hias. Kalau kita membuat tabel seperti ini sampai ke-30 atau sampai ke-100 itu memakan waktu yang lama. Sehingga cukup kita membuat pola bilangan, yaitu untuk hijau, pola bilangannya 1, 4, 7, 10, dan seterusnya. Untuk kuning 2,
5, 8, 11, dan seterusnya. Untuk merah yaitu 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Dari ini kita bisa membuat suatu persamaan. Persamaan umum ini dimulai dari angka 1 bisa ditambahkan 3. 4 tambah 3, 7, 7 tambah 3, 10. Sehingga bentuk umumnya adalah 3 dikurangi 2. Untuk kuning 2, 5, 8, 11 bentuk umumnya adalah 3N dikurangi 1. Untuk merah 3, 6, 9, 12 bentuk umumnya adalah 3N. Misalkan N-nya adalah 1, 3 kali 1, 3 dikurangi 2, 1. Untuk N-nya 2, 3 kali 2, 6 dikurangi 2, 4, dan seterusnya. Untuk yang kuning 3 kali 1 dikurangi 1, 2, 3 kali 2, 6 dikurangi 1, 5, dan seterusnya. Untuk ini 3 kali 1, 3, 3 kali 2, 6, dan seterusnya. Sehingga urutan ke-30 untuk warna hijau berarti 3 kali 10. Kita masukkan ke sini N-nya 30. 3 kali 10 dikurangi 2. 3 kali 10, 30 dikurangi 2, 28. Maka hijau tidak menyala. Untuk kuning 3 kali 10 dikurangi 1, yaitu 29. Sehingga waktu kuning tidak menyala. Kalau merah 3N berarti 3 kali 10 sama dengan 30. Maka untuk pola ke-30 yang menyala adalah merah. Untuk yang ke-40 hijau, rumus umumnya yaitu tadi 3N-2, kuning 3N-1, dan merah 3N. Untuk ke-40 kita mencari angka 40. Lampu hijau kita misalkan 3 kali 14 dikurangi 2, 3 kali 14, 42 dikurangi 2, 40. Kalau kuning 3 kali 14 dikurangi 1, 42 dikurangi 1, 41. Kalau merah 3 kali 14 yaitu 42. Sehingga warna lampu yang menyala yaitu warna hijau. Untuk yang ke-100 kita ingat kembali hijau rumus umumnya 3N-2, kuning 3N-1, dan merah 3N. Untuk yang ke-100 kita cari angka 100. Hijau kita misalkan N-nya 34 dikurangi 2. 34 kali 3 sama dengan 102 dikurangi 2 sama dengan 100. Kalau kuning 3 kali 3 4 dikurangi 1, 102 dikurangi 1, 101. Kalau merah 3 kali 3 4 sama dengan 102. Maka yang menyala adalah warna hijau. Contoh 1.10, sebuah cabang pohon terus bercabang dengan pola yang teratur seperti ditunjuk pada gambar berikut. Lapis 1, 1, lapis 2, ada 2 cabang pohon, dan seterusnya. Gambar 1.8 menunjukkan 4 lapis cabang yang terbentuk. Jika cabang pohon tersebut terus tumbuh dengan pola yang teratur, tentukan banyak cabang pada lapis ke-8 dan jumlah cabang pohon hingga lapis ke-8. Ini kita bisa perhatikan tabel 1.12 tentang pola cabang pohon. Lapis 1 banyak cabang yaitu 1, yang ini. Lapis 2 banyak cabang ada 2. 3 ada 4, dan 4 ada 8.
total cabang pohon untuk 1 dihitung dari bawah 1, untuk 2 ada 3 yaitu 1, 2, 3, untuk 4 ada 7 yaitu kita hitung dari bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Sehingga tabel ini bisa dibuat seperti ini. Banyak cabang membentuk suatu pola, yaitu 1, 2, 4, 8 dan seterusnya. Kalau total cabang yaitu 1, 3, 7, 15 dan seterusnya. Yang ditanya adalah berapa cabang ke-8. Kita bisa lanjutkan ini. 1 ke-2 berarti dikali 2, 2 dikali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32, 32 kali 2 64, 64 dikali 2 128. Sehingga banyak cabang ke-8 adalah 128. Untuk total cabang, ini membentuk pola 1 ke-3 berarti ditambah 2, 3 ke-4 ditambah 4, 7 ke-15 ditambah 8. Sehingga ini berarti dikali 2, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, berarti 8 dikali 2 16, 15 ditambah 16 31, 16 dikali 2 32, berarti 31 ditambah 32 63, 32 dikali 2 64, sehingga 63 ditambah 64 127, 64 dikali 2 128, 127 ditambah 128 255. Sehingga pola ke-8 adalah ini pola ke-1, 1 2 3 4 5 6 7 8 adalah 255. Untuk menghitung banyak cabang bisa juga dengan cara 1 kita tambahkan dengan bilangan berikutnya, yaitu 2 sama dengan 3. Ini untuk pola pertama. Ini untuk pola kedua. Pola ketiga berarti 3 ditambah 4 7. Pola keempat 7 ditambah 8 15. Pola kelima 15 ditambah 16 31. Pola ke-6 31 ditambah 32 63. Pola ke-7 yaitu 63 ditambah 64 sama dengan 127. Pola ke-8 127 ditambah 128 sama dengan 255. Ini adalah banyak cabangnya. Contoh 1.11, tentukan angka satuan pada bilangan 3 pangkat 100. Kita bisa membuat tabel seperti ini. Pola angka satuan pada bilangan berbasis 3. 3 pangkat 1, 3 angka satuannya 3. 3 pangkat 2, 9 angka satuannya 9. 3 pangkat 3, 27 angka satuannya adalah 7. 3 pangkat 4, 81 maka angka satuannya adalah 1. 3 pangkat 5, 243 maka angka satuannya 3. 3 pangkat 6, 729 angka satuannya 9. 3 pangkat 7, 2187 maka angka satuannya 7. Kalau kita perhatikan polanya yaitu 3971, kembali ke atas yaitu 397. Sehingga dari sini didapatkan jika pangkatnya 1 dibagi 4 akan bersisa 1. Jika pangkatnya 2 dibagi 4 maka sisanya adalah 2. Jika pangkatnya 3 dibagi
4, maka sisanya adalah 3. Jika pangkatnya 4 dibagi 4, maka bersisa 0 atau 4. Untuk bilangan modulo yang dipakai adalah sisa 4. Contohnya 3 pangkat 100 berarti pangkatnya 100, kita bagi 4 sama dengan 24 dengan sisa 4. Sehingga angka satuan untuk 3 pangkat 100 adalah 1. Ayo kita mencoba. Cobalah menentukan angka pada 3 pangkat 25. Kita harus ingat tabelnya. Untuk 25 yang A berarti 25 dibagi 4 sama dengan 6, sisa 1. Karena 4 kali 6 adalah 24, 25 dikurangi 24 sisa 1. Karena bersisa 1, maka angka satuan dari 3 pangkat 25 adalah di sini pangkatnya yaitu 1 sama dengan 3 pangkat 1 yaitu 3. Untuk yang B 3 pangkat 98, sehingga 98 kita bagi 4 sama dengan 24 sisa 2. 4 kali 24 adalah 96, maka 98 dikurangi 96, 2. Sisanya 2. Sehingga angka satuan dari 3 pangkat 98 adalah untuk sisa 2 sama dengan 3 pangkat 2, yaitu 9. Untuk yang C yaitu 3 pangkat 2013. Sehingga 2013 dibagi 4 didapat 503. 503 dikali 4 2012. 2013 dikurangi 2012, maka bersisa 1. Karena bersisa 1, maka angka satuan dari 3 pangkat 2013 adalah sisa 1 sama dengan 3 pangkat 1, yaitu angka satuannya 3. Contoh 1.12, ini adalah bilangan Fibonacci. Perhatikan pola berikut. Bisakah kalian menentukan 3 bilangan berikutnya? Untuk pola bilangan Fibonacci, Fibonacci itu ditentukan dari 2 angka yang di awal, misalkan 0 dan 1, sehingga 0 ditambah 1 sama dengan 1. Kita lanjutkan. 1 tambah 1, 2. 1 ditambah 2, 3. 2 ditambah 3, 5. 3 tambah 5, 8. 5 tambah 8, 13. 8 tambah 13, 21. Sehingga untuk 3 bilangan berikutnya yaitu 13 ditambah 21, 34. 21 ditambah 34, 55. 34 ditambah 55 adalah 89. Sehingga 3 bilangan berikutnya yaitu 34, 55, dan 89. Demikian pembelajaran kegiatan 1.1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.